Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita berjumpa kembali dalam program taklim online kita pada pagi hari ini pada segmen tafsir ayat-ayat cinta yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nirwan Idris LCMHI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio bersama dengan kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sehat. Masya Allah. Pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh umat manusia, terkhusus bagi kaum muslimin. Apalagi di bulan Syawal ini banyak cinta yang merekah di antara kaum muslimin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sih polemik wali nikah yang akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Pakar kita adalah Ustadz Muhammad Nirwan Idris LCMHI, hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal. Taib syakrulakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmaina, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para seluruh pemirsa Ruas TV yang semoga saja senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan kasih-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji, menelaah ayat-ayat seputar cinta. Ya, untuk edisi kali ini topik yang akan kita ketengahkan angkat berkenaan tentang polemik wali perempuan. Pernikahan sebagaimana tadi yang telah disampaikan, dia adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh manusia yang normal. Salah satu fase yang paling dinantikan hadir dalam kehidupannya. Ketika fase itu datang, melahirkan begitu banyak imajinasi, harapan, dan juga impian untuk meraih ketenangan jiwa dan kebahagiaan bersama dengan kekasih jiwanya. Namun ada satu persoalan yang perlu kita pahami, bahwa dalam pernikahan itu ada SOP-nya. Ada ketentuan dan juga ada aturan-aturan yang perlu untuk kita ketahui. Bukan berarti ketika seorang itu punya keinginan untuk menikah, kemudian dia maju dan melakukan sekehendak hatinya tanpa melewati aturan dan ketentuan tersebut. Nah, salah satu di antara ketentuan adalah berkenaan tentang persoalan wali yang perlu untuk kita memiliki gambaran yang jelas serta wawasan yang utuh berkenaan dengannya. Ya, insyaallah materi kita kali ini akan mengangkat pembahasan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 232. Al-Baqarah ayat 232. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun. Apabila kamu menceraikan istrimu, kasusnya ada seorang laki-laki, ia menceraikan istrinya, yang disebut dengan talak. Talak secara bahasa dia berarti melepaskan, at-tark, meninggalkan, al-mufaraqah. Adapun istilah syar'i bahwa talak itu adalah halu akdin nikah, melepaskan ikatan pernikahan. Karena ketika menikah ada ikatan di antara keduanya. Maka ikatan itu ingin diakhiri, ingin dilepaskan sehingga tidak terjadi hubungan di antara keduanya.
sehingga statusnya tidak lagi menjadi suami istri. Maka talak itu ya hakikatnya adalah melepaskan tali ikatan pernikahan. Dan kami kira maknanya jelas. Ini maksud dengan talak. Jika engkau menceraikan istrimu, fabalagna ajalahun, kemudian telah sampai atau berakhir masa iddah. Maksud ayat ini adalah ketika ada seseorang menceraikan istrinya dengan talak yang masih kategori roj'i, belum sampai pada talak bain. Karena talak ada dua, ada roj'i, ada bain. Roj'i itu adalah talak yang seorang suami masih diperbolehkan untuk rujuk kepada istrinya tanpa persetujuan istri dan tanpa adanya akad yang baru. Bahasa sederhananya, walaupun ditalak tetapi statusnya masih Suami istri ya. istri. Istri. Statusnya masih istri. Seorang lagi mengatakan kamu saya ceraikan, maka jatuhlah talak satu. Atau mungkin kali berikut setelah rujuk dia lontarkan lagi talak kedua. Atau laku marotan. Sementara talak yang masih boleh lelaki kembali kepada istrinya adalah 2 kali talak. Maka ketika ada seorang suami menceraikan istrinya dan belum sampai pada talak 3, masih dalam talak roj'i, maka dalam masa tersebut, itu masa iddahnya, seorang laki-laki diberikan 2 pilihan. Apakah ingin rujuk pada selama masa iddah tersebut, yang tentu masa iddah berbeda antara keadaan satu wanita dengan wanita yang lainnya. Yang umumnya adalah 3 kali quru', 3 kali quru' yang pendapat yang lebih kuat 3 kali haid ya, ketika perempuan masih menstruasi. Kemudian kalau sudah tidak, yaitu menopause, maka 3 kali 3 bulan sebagaimana diterangkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Tahrim ayat keempat itu. Adapun ada juga wanita yang talaknya karena kondisinya hamil sampai ia melahirkan. An yada'na hamlahun wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Wanita yang hamil itu ketika sedang hamil diceraikan oleh suaminya, maka ketika ia melahirkan itulah batas akhir dari masa iddahnya. Jadi maksudnya ketika ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya masih dengan talak roj'i, belum talak 3, dan ternyata lelaki ini memilih untuk tidak rujuk. Dia biarkan waktu bergulir sampai akhirnya berakhirlah mabut, sehingga talaknya menjadi talak bainunah sugro. Ada sejumlah kasus yang terjadi pada masa itu. Di antaranya kisah tentang Baddah bin Asim al-Ansari yang telah menceraikan istrinya, talak roj'i, dia ceraikan istrinya dan memilih untuk tidak rujuk sampai berakhir masa iddah. Kemudian setelahnya dievaluasi, dia menyesal. Maka ia ingin kembali untuk menikahi mantan istrinya yang bernama Jumailah. Ya, ulama sebutkan Jumailah, ada sebutkan Jumalah, ya pokoknya mirip-mirip lah. Ya, tapi yang umumnya namanya Jumailah. Jadi Jamilah, tasgirnya Jumailah. Ya. Jadi istrinya bernama Jumailah. Dia ingin menikahi kembali Jumailah. Jumailah ini adalah putri dari sahabat yang cukup populer, Ma'qil bin Yasar. Jadi Ma'qil bin Yasar awalnya menolak. Ketika datang kembali Baddah bin Asim al-Ansari, sosok yang telah mengecewakan putrinya, yang telah menghadirkan luka dan perih ya pada jiwanya. Kemudian dia datang untuk menikah kembali dengan putrinya, bahkan dia bersumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan pernah menikahkan putriku dengan kamu, dengan Baddah bin Asim. Ini masalah mertua atau mantan-mantan tidak suka nih ya. Dia mengatakan pokoknya demi Allah, sebutkan demi Allah, saya tidak akan pernah menikahkan engkau dengan putriku. Tidak akan pernah. Coba itu, tegas enggak? Tegas. Ya, keras. Bahkan sudah pakai sumpah. Terluka, bersumpah dengan nama ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian turun ayat itu. Akhirnya ia membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah.
Ya, dia bayar kafarahnya, ya, kafaratul yamin, kemudian tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dia merasa dia punya hak, dia sebagai seorang wali, bahkan wali utama, dia seorang bapak, tetapi ketika Allah melarang melakukan adl, maka akhirnya ia menikahkan putrinya dengan Badah bin Asim. Begitu pula yang terjadi dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ada seorang wanita yang berada di bawah hak perwaliannya, yang merupakan kemenakannya. Kasusnya juga sama, ya, suaminya, mantan suaminya ingin kembali menikah dengannya, dan keduanya sudah ridho, sepakat, ya, perempuannya juga mau, sama-sama ridho. Tetapi siapa yang menjadi tembok, ya, penghalangnya adalah walinya, yaitu Jabir bin Abdullah. Maka ayat ini berkenan dan menyindir dan memberikan arahan kepada mereka semua, dan bahkan menyebutkan ciri orang yang beriman, ciri orang yang beriman yang hatinya hidup adalah tidak melakukan adol, tidak melakukan larangan tersebut. Ya, simpan kembali, ya. Mungkin perasaan tidak enak. Duh, saya sebenarnya ini tidak serak lah. Saya tidak setuju, ya. Anda tidak setuju, silahkan perasaan, tapi tata hati tak. Ketika merasakan saya ini kurang pas, ya, saya kalau menurut saya sih kurang baik. Tetapi ketika putrinya sudah mau, ya, laki-lakinya juga mau, silakan bicarakan komitmen, boleh berikan arahan saja, tapi tidak boleh melarang, ya, tidak boleh melarang. Silakan dikumpulkan, ya. Saya harap, ya, kalian ke depan bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi masa lalu. Silakan evaluasi, ya, mudah-mudahan ke depan, ya, pernikahan kalian penuh dengan keberkahan dan kebaikan, diberikan motivasi untuk memperbaiki. Tapi kalau sampai tingkatan adil, maka hukumnya terlarang, karena memang akan ada bahaya, itu fitnah. Itu bahaya fitnah itu ketika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, itu beda. Melarang wanita, kemudian ada yang mencegah, sementara sama-sama mau. Beda kalau ada yang tidak mau, ya. Maka jangan suka memperalat. Itu hadis Nabi SAW, in ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawijuh, ya. Apabila datang, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ya, hadis tersebut 1967 dalam Sunan Ibnu Majah, ya, tidak boleh ketika ada seorang datang, ya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Ini Imam Dambani nih, itu agamanya baik, akhlaknya juga Baik. Mulia. Maka dikatakan kepada wali, maka kan tidak boleh. Yang tidak boleh itu menolak, disuruh untuk nikahkan. Maksudnya di sini kalau putrinya menerima, karena diantara syarat pernikahan adalah sama-sama deal, sama-sama suka. Ya, jadi tidak boleh seorang laki-laki kemudian dia mengatakan, bagaimana tuh akhwatnya? Saya sudah datang, saya ini penghafal Quran. Ya, saya ini tamat kuliah syariah. Ya, kemudian saya datang, kemudian ditolak. Padahal saya tidak punya kekurangan dan akhlak. Dari situlah kurangnya agamanya. Ya, karena yang namanya nikah itu walaupun Anda tampan, walaupun Anda orang yang religius, tapi kalau perempuan mengatakan teja, tidak mau, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya, sama laki-laki kan banyak perempuan mungkin di jalan, coba, ya mungkin solehah, baik. Tidak semua kita berminat untuk jadikan istri. Betul. Pas lihat, makanya ada nazar kan, lihat akhwatnya baik, nih, akhwatnya solehah, ya, berbakti kepada orang tua. Tapi dia bilang, iya berbakti solehah, tapi mungkin saya bisa berpindah kepada wanita soleh yang lainnya. Kan begitu. Ya, begitu pula dengan perempuan, ya, laki-lakinya soleh, laki-lakinya yang baik, tapi mungkin bisa laki-laki soleh yang lainnya. Itu tidak ada masalah, kecuali perempuan dia tidak mau menerima pinangan karena kesolehannya. Ya, saya tidak mau lakukan soleh, itu tidak boleh. Tetapi ini kan alasannya karena masalah kecenderungan, ya, ketertarikan dan minat. Jadi para pemirsa sekalian dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan di sini bagaimana sikap, ya, para sahabatnya Nabi SAW ketika berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya hati mereka, maka mereka meninggalkan apa yang terbetik dalam perasaan dan jiwa mereka dan tunduk, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya itu akan mengandung kebaikan dan mensucikan hati. Karena apa? Karena kalau dia menolak, ada penyakit menolak perintah Allah. Ya kan, menolak perintah ya Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim harus menerima apa yang datang dari, ya, Rabb-nya. Ya, kemudian berkenan kita masuk, ya, pada pembahasan, ya, tentang hal yang lebih umum, ya. Tadi kan kalau kasusnya kan secara lebih khusus
seorang laki-laki yang ingin kembali menikah dengan mantan istrinya. Kalau sudah berakhir masa iddah, maka dia boleh menikahinya dengan catatan dengan akad yang baru dan dengan persetujuan wanita ia tersebut. Nah, tapi ada halangan dari walinya. Maka wali itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi cinta mereka. Jadi biarkanlah mereka membangun rumah tangga, cukup diridhoi, dinikahkan, harus dinikahkan, ya kemudian ya mendoakan dan memberikan arahan kepada mereka. Harus direstui ya pernikahan mereka, dan bukti merestui adalah dengan cara menikahkan karena dia seorang wali. Karena kalau tidak nanti ada implikasi hukum yang akan disebutkan. Bagaimana kalau dia tetap menolak? Tidak mau dikasih nikah. Ya, jadi kasusnya sudah perempuan mau lagi tidak mau. Sampai kapanpun saya tidak akan nikahkan. Kalau sama laki-laki itu maka saya tidak mau. Itu akan ada implikasi hukumnya akan kita jelaskan. Jadi kita kembali kepada pembahasan yang lebih umum melebar bahwa wali, berkenaan tentang wali. Jadi wali secara bahasa dikatakan wali itu mengandung makna al-qurbu, dekat. Kalau wali berarti dia qarib, orang dekat. Jadi dikatakan wali juga adalah an-nasir, yang membantu, yang menolong. Tentu orang dekat biasa membantu. Ya bukti punya kedekatan ketika dia membantu dan menolong. Jadi kata kalau wali Allah, kenapa kan wali Allah? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan dengan Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewalian itu dengan keimanan, ketakwaan. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an kan disebutkan seperti itu. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana para wali itu? Para wali adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat kepada mereka, tidak perlu ada rasa khawatir dan takut. Tidak perlu. Siapa para wali tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita tinggi keimanan kita, semakin tinggi level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin dekat kewaliannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibawa mana wali itu orang-orang yang khusus punya karamah dan sebagainya. Ya selama dia beriman kepada Allah, maka kita ini adalah wali-wali ya Allah Subhanahu wa taala. Ada wali syaitan. Wali syaitan itu dekat sama syaitan. Menuruti perintah syaitan dan kemudian menjalankan apa yang menjadi program kerja dari ya syaitan tersebut. Jadi secara bahasa artinya orang dekat ya, orang dekat ya. Kemudian secara syariat adalah seseorang yang memiliki wewenang hak dalam mengawasi dan mengatur wanita dalam urusan harta dan dirinya. Dalam hal ini berkenaan tentang masalah diri. Ya, seorang wanita karena dia ingin menikah, maka yang memegangnya adalah walinya. Jadi wali itu yang punya hak untuk menikahkan, dia punya hak untuk mengatur dan mengendalikan. Artinya berkenan tentang urusan wanita, putrinya. Tapi dia terbatas, ini wali berkenan tentang wali nikah. Wali nikah artinya dialah yang berhak untuk menikahkan gitu. Nah, adapun hukum wali nikah perlu dipahami bahwa menurut pendapat jumhur ulama kita, dan makanya ini pendapat yang sah ya, karena argumentasi yang sangat jelas ya dari isyarat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa wali nikah hukumnya adalah wajib dan dia menjadi syarat ya akad nikah ya, sebagai mengistilahkan dengan syarat, sebagai menyebutkan dengan rukun. Intinya wajib ada ketika akad nikah dilakukan, rukun ya ketika akad nikah dilangsungkan. Maka ulama ke syarat ya, syarat karena kan sebelum terjadi ya. Terlepas itu intinya harus ketika akad nikah mesti ada yang namanya wali. Keberadaan wali itu mesti ada. Kapan nikah tanpa wali maka pernikahannya tidak sah. Menurut jumhur ulama kita, dan ini pendapat yang sah. Jadi tidak boleh kita cari-cari pendapat-pendapat yang untuk melegalkan keinginan kita. Ya, karena kalau kita ikut taklid siapa? Kan jarang kita, paling taklidnya ya kalau di kita paling taklidnya ya ke Syafi'i, ya ke Hambali ya, bagi yang pernah belajar di luar atau pernah belajar di Afrika mungkin dia taklid dengan madzhab Maliki umpamanya. Ya kan seperti itu. Nah, dan ketika taklid dia ikut ulama ya, kalau dia tidak punya kemampuan meneliti, kalau dia meneliti memperbandingkan, maka dia pada kesimpulan yang sebenarnya ya tidak sah ya nikah kecuali dengan adanya wali. Apalagi negara kita telah mengatur bahwasanya ya pernikahan itu diharuskan ada yang namanya wali. Tanpa wali maka tidak ada pencatatan dan tidak diakui. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwalin, tidak sah
pernikahan tanpa adanya wali. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 2082 atau 3 disebutkan bahwasanya ayyuma mar'atin wanita mana saja yang dia menikah, nakahat bi ghairi idni waliha, menikah tanpa persetujuan walinya. Tanda persetujuan itu dengan dinikahkan. Fanikahuha batil, maka pernikahannya itu batil. Kan ada izin, tapi kan konteks ini dalam bab wali, perwalian. Jadi barang wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, ya, tanpa perwalian dari walinya, maka pernikahannya itu batil. Disebutkan 3 kali oleh ya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ya kita menikah ya tanpa adanya wali. Cuma wali itu memang ada urutannya. Dan itu mesti berurut. Ya tidak boleh dipilih. Ya kalau untuk lobby boleh memilih. Aduh, saya kayaknya agak kurang dekat sama bapaknya. Saya ingin nikahi perempuan. Mungkin saya kenal cuma saudaranya, kakaknya, atau omnya, pamannya. Itu boleh. Ya, kita punya minat untuk menikahi putrinya, mungkin bisa diatur ya. Kalau yang seperti ini pengurusan itu boleh. Dengan ustadznya juga boleh ya untuk dia ingin pengurusan. Tetapi yang menjadi wali harus berurutan. Tidak boleh kita minta langsung dipilih. Ya ditampilkan saja langsung ya karena waktu sangat terbatas. Nah, ini adalah urutan dari wali nikah. Terkadang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Kita pilihkan dalam mazhab Syafi'i itu ada urutan perwalian, urutan wali nikah. Yang paling utama tentu adalah bapaknya, ayahnya. Ya, ayahnya. Ya, sampai ayah begitu penting, sampai ada topik pembahasan, ya bapak itu bisa, ada berpendapat juga bapak itu bisa memaksa ya putrinya ya untuk menikah dengan seseorang. Adapun lainnya tidak boleh. Walaupun pendapat yang tepat tidak boleh. Ya karena dalam hadis kan disebutkan bahwasanya tentang bikir pun wal bikir wala tunkahul ayyim hatta tustamar wala tunkahul bikir hatta tusta'dan. Tidak boleh janda itu dinikahi tanpa keinginannya, persetujuannya, dan tidak boleh pula gadis itu dinikahkan kecuali dengan persetujuan. Cuma beda bagaimana cara persetujuannya. Wa idzn wa samatuha, sama-sama harus izin. Ya tidak boleh langsung nikahkan. Nah, sudah saya nikahkan tadi kamu sama Ucok. Ya, sama Dedek. Enggak boleh. Harus ditanya. Cuma beda kalau janda itu mesti jelas. Ya, saya nikahkan kamu sama fulan? Iya. Kalau gadis cukup dengan diam menurut pendapat kebanyakan para ulama kita. Jadi kalau ditanya sama putri datang, Abdullah ingin menikahimu, ya satu alma mater, ya teman kuliahmu dulu. Langsung dia diam. Karena dulu kan orang sangat malu untuk mengatakan iya itu malu-malu. Jadi kapan putrinya diam, maka diamnya itu menandakan persetujuan. Tapi intinya setuju. Maka tidak boleh menikahkan, orang tua menikahkan, tetapi tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai atau tidak dia ridhoi. Dan pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita mengeluh datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu karena dia dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Maka Nabi memberikan tawaran, fakhayyaraha, mau lanjut atau tidak. Perempuan tidak mau, akhirnya dipisahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Coba Islam bukan kayak yang dikisahkan dalam Siti Nurbaya. Ya. Nah, yang boleh itu diatur cuma anak yang belum balik. Kalau dulu kan ada pernikahan sebelum balik itu boleh, cuma kan kalau dikata dilarang kan gitu. Tapi kan boleh menikah, akad nikahnya diperbolehkan. Nah itu tentu karena anak kecil belum tahu mana laki-laki yang baik, mana yang tidak, ya maka nanti yang diserahkan semuanya kepada walinya untuk memilih. Tapi kalau sudah balik kayak biasa yang sekarang terjadi, balik maka harus dengan persetujuan dari ya putrinya. Tidak boleh nikah dengan paksa. Dan inilah urutannya. Jadi nggak boleh dipilih. Oh ini wali nikah ya ada ayah, saudara kandung, dicek semua. Ini saya dekat sama ini. Nggak boleh. Tetap ada wali utama. Nah, dan dia tidak berpindah kepada yang lainnya kecuali ada ketentuan. Ada karena meninggal dunia maka karena nggak ada, atau mungkin karena gaib tidak ada khilaf apakah dia kembali kepada yang setelahnya atau dia langsung berpindah ke hakim, atau nanti al-adl ketika dia tolak tidak mau nikahkan putrinya dengan laki-laki. Ini kan adol. Ya, nanti pindah ke hakim atau pindah kepada wali yang berikutnya. Tapi intinya ada urutan. Ada urutan-urutannya dan ada
tahapan-tahapan. Jadi tidak boleh kita mengatakan saya dekat sama paman kandungnya, langsung ditelepon, kayaknya ini tidak bisa nikahkan, jadi bisa bapak nikahkan saya ya dengan kemenakan? Boleh? Tidak boleh, tidak boleh. Itu apanya, dia mengambil hak orang. Nah, jadi namanya adanya urutan. Ingat, lobby boleh ya, lobby boleh. Dia bisa melobi, tetapi untuk hak perwaliannya ada urutan-urutan. Dia tidak boleh berpindah ya, kecuali ada alasan. Jadi kalau bisa ayah, kemudian kakeknya, saudara kandung, kemudian saudara seayah, ya tidak ada dari jalur ibu, ya. Jadi ayah, kakek, ini kakek dari jalur kakek, artinya bapaknya bapak, tidak boleh bapaknya ibu. Jadi ayah, kakek, kemudian saudara kandung, kemudian saudara seayah, bapaknya sama, ya tidak boleh saudara seibu. Ya, jadi saudara seayah, kemenakan dari saudara kandung, kemenakan dari saudara seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu dari paman sekandung, sepupu dari paman seayah, dan kalau sudah tidak ada, barulah diwali. Makanya disebutkan di situ fasultan waliyu man la waliyalaha. Sultan itu atau hakim dia menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Sementara kalau ada ayahnya, ada saudaranya, kenapa dia mau cari ke hakim? Tidak boleh. Jadi dia hakim itu, sultan itu dia nanti menikahkan orang yang tidak punya wali. Cuma kadang-kadang dikerjain nih, karena dia datang mengatakan ada ayahmu, tidak ada pamanmu, tidak ada, ya langsung pergi ke kuah, ya, dan memberikan pengakuan yang salah. Nggak boleh, kan aturannya harus ada. Kalaupun kuah dia dinikahkan, sebenarnya melanggar aturan. Kalau penghulu dia dikasih uang umpamanya, nikahkan nanti saya atur, ya secara pencatatan iya, tetapi secara syar'i itu batil, ya kan? Jadi mengatakan saya sudah punya surat, ya Anda punya surat, oke, ya dinikahkan sama kuah. Asalnya kan wali kan menikahkan, boleh, dari kuah tercatat. Tetapi kalau Anda memperalat dan melakukan manipulasi, maka intinya Anda menikah tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Ini namanya urutan wali nikah. Kemudian wali itu ada syarat-syaratnya juga. Tidak semua bisa menjadi wali. Jadi syaratnya Islam. Jadi kalau kafir tidak boleh. Tetapi dia tidak berlaku kalau menikahi wanita zimmiyah, Yahudi Nasrani. Bagi pendapat yang memperbolehkan menikah dengan wanita Yahudi Nasrani, maka tidak mesti walinya itu tidak mempersyaratkan keislamannya. Jadi boleh dinikahkan walaupun dia kafir. Ya, tapi kalau muslim boleh. Jadi tidak dipersyaratkan Islam kalau walinya itu zimmiyah. Wali zimmiyah, wali dari wanita zimmiyah, maka tidak dipersyaratkan. Kemudian yang kedua syaratnya balik, anak kecil tidak boleh. Jadi kalau ada saudara dia yang nikahkan itu adalah adiknya, boleh nikahkan adiknya. Tetapi jangan adiknya baru 5 tahun, 7 tahun, harus sudah belum balik, berakal. Ya mungkin bapaknya ada tapi gila, ya berpindah sama yang selanjutnya. Kemudian dia merdeka dan bukan hamba sahaya. Kemudian laki-laki, tidak boleh perempuan, karena perempuan tidak boleh, dalam hadis jelas tidak boleh bagi wanita itu dia tuzawij nafsaha, dia menikahkan dirinya atau menikahkan wanita yang lain, tidak boleh ya seorang. Kemudian dia adil, ini fasik lawannya ya, salah nih, adil ya, fasik. Nah ini menjadi ya syarat ini sebagaimana disebutkan dalam matan Abi Suja tentang syarat wali. Dia mesti muslim, dia sudah balik, dia berakal, dan kemudian dia sudah merdeka laki dan juga adil. Tapi adil tidak berlaku untuk menikahi budak. Kita kan ada budak sekarang. Jadi kalau dia menikahi seorang budak wanita, maka tidak mesti sayyidnya, tuannya itu adil. Biar tuannya fasik, maka tidak mengapa. Walaupun masalah adalah juga menjadi khilaf di kalangan para ulama kita, apakah mesti adalah atau tidak. Sebagai mengatakan tidak mesti fasik, tidak mengapa, ya nggak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini seputar ya, ini berkenaan tentang hal tersebut. Dan terakhir tentang adol. Adol kita tegas kembali, apa tuh adol ya? Adol ini masukkan dengan adol sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, adalah wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada di bawah hak perwaliannya seperti putrinya, kemenakan dan lain sebagainya, menikah dengan laki-laki yang diridhoi oleh perempuan, sementara laki tersebut dia sekufu.
dia bisa mendatangkan mahar yang semisal, mahar misil, mahar yang pantas. Kemudian dia sekufu dengan perempuan tersebut, mungkin dari sisi keagamaan dia juga sekufu. Maka kalau kapan dihukum dengan sekufu, artinya selevel sekufu, maka tidak diperbolehkan orang tuanya menolak, kecuali kalau tidak sekufu. Boleh. Ya seperti umpamanya laki-laki datang fasik, perempuannya soleha, yang datang ini minum balo. Boleh nggak orang yang fasik menikah? Boleh. Boleh, masa orang dilarang nikah? Bisa. Orang yang nyolong-nyolong juga itu boleh nggak menikah? Hukum saya dia boleh menikah. Tapi ketika ada orang dia fasik, ya datang untuk melamar putrinya, ya melamar putrinya, walaupun putrinya mau, nggak boleh. Jadi orang tuanya melarang itu bisa. Ya karena kita dapatkan sejarahnya banyak di antara para ulama kita itu yang menolak menikahkan putrinya, padahal menikahkan putrinya dengan bahkan ada raja, bahkan ada putra-putra mahkota, karena dia mereka orang fasik, maka menolak. Tapi kalau dia yang datang adalah orang yang baik, ya kemudian bukan orang yang fasik, kemudian mampu mendatangkan mahar misil dan perempuannya juga mau, maka kapan menolak itu namanya adl, hukumnya adalah haram dan konsekuensinya perpindahan hak perwalian. Dan pendapat yang kami lebih pilih langsung berpindah kepada sultan, karena kalau berpindah kepada yang berikutnya bisa-bisa mengakibatkan konflik keluarga. Ya, jadi yang nikahkan siapa? Yang berikutnya, ya wali yang berikutnya. Mungkin ada hal-hal yang bisa mengakibatkan enak tidak enaknya, maka diambil langsung sama negara. Jadi kalau negara yang ambil, siapa yang disalahkan? Nah, dia yang menyalahkan dirinya, kenapa dia tidak tapi biasanya adil itu berkali-kali. Jadi ketika walinya menolak untuk menikahkan, maka kemudian perempuan itu dia melapor ke pengadilan. Itu caranya. Jadi tidak boleh tentukan hal ayah saya ini adil. Tidak. Dia mengadu ke pengadilan, sampaikan di pengadilan, dan di negara kita ada ya. Disampaikan di pengadilan, kemudian pengadilan datang dan bertanya kepada walinya dan meminta untuk dinikahkan. Dan biasanya sampai 3 kali. Ya, disampaikan, ini putrimu, nikahkan putrimu dengan fulan. Bapaknya memang tidak mau. Kemudian disampaikan lagi berulang-ulang, kau tidak mau, langsung diambil. Langsung saya pergi ke wali mengatakan silakan ke sini, nanti kami serahkan kepada penghulu untuk menikahkan engkau. Dia tidak perlu pakai wali. Semua ada wali. Kami yang akan nikahkan dan sultan yang menjadi wali. Jadi ini perlu kita perhatikan ya, supaya karena zaman ini banyak keanehan. Banyak keanehan, banyak hal-hal yang serampangan. Ketika dia khawatir akan ditolak sama bapaknya, langsung pergi ke kuah. Potong kompas. Padahal belum tanya ya, harus ditanya dulu. Kapan ditahu menolak? Ketika disampaikan, ya datang. Nah, kalau ditolak baru mungkin. Ini belum datang, belum disampaikan, sudah langsung mengatakan adil. Nah, yang paling banyak jadi korban para janda biasanya. Ya, ada juga janda kan nggak boleh pakai wali. Ada yang pendapat yang seperti itu. Tetapi kalau mau ikut taklid, mazhab apa yang bisa dipakai di sini umumnya? Pakai dalilnya sangat lemah gitu. Jadi kita tidak boleh berdalil hawa nafsu dengan keinginan dan mau-maunya kita ya. Apalagi nanti banyak berkonsekuensi dengan hukum. Maka dalam keadaan seperti ini, maka ingat wali itu wajib dan berlaku baik gadis dan juga para janda menurut pendapat mayoritas para ulama kita. Ulama mengatakan wajib wali untuk yang gadis, maka dia berlaku juga bagi yang Janda. Bagi yang janda. Yang beda cuma cara persetujuannya. Kalau yang janda itu harus dengan jelas, adapun kalau gadis cukup dengan diam. Barakallahu fikum jami'an. Wafikum barakallah. Pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan tentang wali nikah, seputar polemik wali nikah yang dijelaskan Ustadz kita. Mudah-mudahan kita bisa menangkap semuanya, dan ini adalah sebuah pencerahan yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan jika misalnya seseorang telah menikah tanpa wali selama bertahun-tahun dan sudah memiliki anak? Ya, tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Jadi nikahnya difasakh. Ya, tentu ada sejumlah pandangan, tapi yang lebih tepat yufsakh nikah, ya, karena nikahnya tidak sah, maka pernikahannya itu difasakh. Pernikahannya itu difasakh. Tetapi
yang namanya mahar tetap menjadi pegangan istri. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nikah tadi tidak sah nikah tanpa dengan perwalian wali. Tapi kalau dia sudah dukhul, maka haknya penuh terhadap apa yang telah diberikan oleh oleh laki-laki tersebut yang telah menikahinya, bahkan telah dukhul melakukan hubungan kontak biologis, maka maharnya penuh. Mahar walaupun tidak sah, tapi yang telah diberikan itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi nikahnya difasakh, ya dibatalkan. Adapun yang telah diberikan kepada perempuan walaupun dia nikah tanpa wali, itu tetap menjadi hak dari perempuan tersebut. Dan kalau nikahnya karena syubah, kan nikah syubah mungkin nggak tahu atau merasa dia ini ya nikah sunnah, nikah syubah, dia tidak merasa ini zina, tidak merasa ini pernikahannya batil, dia merasa itu boleh saja. Ya, kan cuma tanya boleh, boleh, tidak apa-apa, tanpa wali silahkan saja. Ada kok yang bilang begitu. Maka anak-anaknya tersebut karena dia nikah dengan nikah subha, maka tidak bisa juga dikatakan bahwasanya dia itu, kalau dia nggak tahu betul ya, kecuali kalau sengaja. Tapi kalau dia merasa itu boleh saat itu, nggak mengapa, maka dia nikahnya dengan nikah syubha. Dengan nikah syubha, kalau nikah syubha maka walaupun dia dibatalkan, tetapi nasabnya tetap disandarkan. Maka perlu untuk nikahkan kembali ya. Sederhana saja, langsung saja ke kuah, kemudian dinikahkan, dicatat. Kan tidak mungkin dicatat kalau tidak ini. Kalau tidak ada wali siapa? Jadi silakan. Dan sekarang juga ada namanya wali abal-abal, wali ngarang-ngarang ya. Jadi bukan bapaknya yang datang, tapi dia cari laki-laki jadi wali. Ya ada pernikahan bilang nggak ada walinya. Mana walinya? Oh sebentar, 7 menit muncul wali seperti saksi ya. Tiba-tiba cepat, mana walinya? Asalnya tidak ada walinya ya. Kemudian karena yang menikahkan nih Ustadz, tanya mana walinya? Oh tunggu sebentar, datang tuh wali ya, padahal dia bukan wali, nggak ada punya hubungan ya sama sekali ya. Setidaknya diwakilkan, karena kan wali bisa menikahkan, bisa dia wakilkan segitu. Ya, Allah Ta'ala. Silakan datang ke ini, kemudian dilakukan pencatatan dan dikawinkan kembali ya, setelah istibra ya. Nanti diberikan arahan nanti ya. Allah Ta'ala bisawab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Ustaz. Ini berhubungan dengan masalah utang piutang ya. Bolehkah mengancam wali, mungkin seseorang yang mau menikahi putrinya, bolehkah mengancam wali agar mau menikahkan anaknya misalnya dengan hutang? Apakah sah pernikahan tersebut? Dengan hutang? Iya, misalnya seseorang memiliki hutang terhadap sang ayahnya putri ini. Laki-laki tersebut dia bilang ya hutangnya ya dengan bukan karena film-film itu sinetron ya. Iya, mungkin enggak boleh. Kan yang tadi sudah kita katakan bahwasanya di antara syarat pernikahan adalah keridhaan di antara laki-laki dan perempuan. Walaupun ulama sebagian berbeda, apakah cukup ridhonya perempuan atau ridho antara perempuan dengan walinya. Jadi kan ada mengatakan ridhonya dua. Ridho wali artinya bapaknya mau, anaknya juga mau. Sebagai mengatakan cukup dengan ridho sang perempuan, tapi tidak boleh cuma cukup ridho wali bapaknya. Jadi harus dipersetujuan. Tidak boleh dia nikahkan itu karena ditanya, boleh kalau tanya mau kau nikah sama itu bapak, ya silakan. Kalau anaknya mengatakan mau, tidak masalah. Tapi ketika dia terancam, berarti kan sebenarnya kalau terancam kan tidak mau ya, tidak mau. Jadi yang berdosa tidak boleh diancam terpaksa, tidak boleh. Jadi itu kurang baik. Maka perlu dinasihati ya, orang yang ingin menjebak ya, dia kasih utang untuk mengambil ya putrinya, ya utang dibayarin utang. Ya kalau dia nggak setuju dan utang belum dibayarkan, ya sedang ke pengadilan. Nanti pengadilan yang melakukannya, mungkin yang berutang itu dilarang untuk belanja ya, mencari, tapi dilarang untuk mengeluarkan keuangannya, itu diatur sama negara untuk bisa mengembalikan utangnya. Tapi dengan mengatakan cukup dibayar dengan menikah, tidak boleh. Itu akhlak yang buruk. Yang bagus diputihkan. Diputihkan ya, baru saya putihkan, tapi boleh saya nikah sama putrinya bapak, ya silakan saja. Kalau dia putihkan kan bagus. Ya bagus. Tapi kalau dia maksa, kalau maksa kan dia tuh mengancam, kalau kamu nikahkan aman, selesai utangmu. Tapi kalau tidak nikahkan tetap bayar. Ya tetap ya. Jadi tidak boleh. Allah telah bisa. Pertanyaan terakhir Ustaz.
Oh, masih ada. Masih ada terakhir Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bolehkah mengambil paman saudara seayah sebagai wali jika ayah tidak setuju? Anggaplah ayahnya tidak setuju, diambil pamannya. Kalau ayah tidak setuju, kita ajukan ke pengadilan dulu. Konsultasi dulu, ada aturannya. Di aturan fikih ada, dan di negara kita juga ada. Saya pernah menjadi narasumber dari skripsi dari seorang mahasiswi di Universitas Hasanuddin. Nah, dan skripsinya berkenan tentang adol itu. Dan aturan di pengadilan kita telah welcome dengannya. Nah, jadi seperti yang disebutkan Ketua Fikih, jadi dia ketika menolak mengadu ke pengadilan. Nah. Nanti pengadilan yang cek ya, minta kepada walinya untuk menikahkan. Kalau tidak, ya sudah. Yang kalau tidak, nanti entah pengadilan tentukan apakah dia berpindah kepada wali yang berikutnya. Tidak boleh pamannya, harus wali yang berikutnya. Nah. Ya, ke wali yang berikutnya setelah bapaknya, kakeknya dan selanjutnya atau langsung diambil oleh sultan, diambil oleh naib imam ya, yaitu dalam hal ini penghulu. Walau telah bisawab. Nah. Ya, taib. Pemirsa Ros TV dimanapun Anda berada, itu tadi 3 pertanyaan yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita. Intinya adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang dijelaskan Ustadz pada pagi hari ini adalah bagaimana pentingnya sebuah pernikahan dan pentingnya seorang wali dalam sebuah pernikahan. Karena itu adalah sebuah janji kita, itu adalah ibadah yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukan ibadah yang baik kalau diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi ya, mulai dari saat sekarang ini kita benahi diri kita semuanya. Apabila kita ingin ada kerabat kita yang ingin melakukan pernikahan, ya maka kita harus perjelas semuanya siapa walinya dan seterusnya. Ya, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu telah membatasi kita pada pagi hari ini, sehingga pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam segmen berikutnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا